sebenarnya tips and tricks praktis bagi lulusan pendidikan matematika yang ingin mencapai kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast semua. Nah, di sini dengan saya Selvia Suri yang akan memandu podcast kita pada pagi hari ini. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita nih yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Ibu Siti Salama Boluginti MD. Beliau merupakan salah satu dosen tetap Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Nah, sedikit Bu berbagi profil Ibu nih, gimana sih profil Ibu selama menjadi dosen di sini, Bu? Oke, baik, terima kasih. Di sini saya diterima sebagai dosen. Untuk nama dulu ya, untuk nama tadi memang sudah diperkenalkan oleh Selvi sendiri ya. Jadi Ibu itu Siti Salamah Nurginti, jadi aslinya dari suku Karo. Kemudian Ibu terakhir studinya itu S2. Ibu lulus dari IMET S2 itu di tahun 2012. Sedangkan S1-nya itu juga di UNED ya, itu masuknya tahun 2006. Jadi perjalanan karir Ibu di sini, Ibu sebagai dosen di sini itu diterima di tahun 2019. Jadi sebelum menjadi dosen, Ibu dulunya adalah seorang guru. Jadi Ibu itu mulai mengajar itu sebelum selesai S1 Ibu sudah mulai mengajar. Tapi waktu itu masih di tingkat sekolah dasar. Itu di tahun 2010. Jadi di 2010 sebelum Ibu selesai, Ibu sudah mengajar di SD. Kemudian selanjutnya Ibu melanjutkan jenjang studi di S2 itu di tahun 2012 dan selesainya itu adalah di tahun 2015. Jadi sebelum selesai S2 Ibu masih status sebagai guru, yaitu guru di sekolah SMK Brigjen Katamso. Itu berada di daerah Marelan. Sekaligus guru juga di SMK TI swasta Budi Agung. Jadi sebelum Ibu ternyata karir di dosen, Ibu diawali dengan mengajar di sekolah. Jadi kalian sebagai mahasiswa calon guru, jadi tidak usah takut gitu ya. Ketika nanti kalian selesai S1, sudah sarjana pendidikan, itu sudah menanti di depan mata. Kalau misalnya guru matematika itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi selain dari mengajar di sekolah formal, Ibu juga diselingi dengan memberikan les privat. Itu sebelum Ibu selesai kuliah, Ibu sudah mulai mengajar privat. Jadi kalau namanya guru matematika, itu tidak usah takut tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau misalnya nanti kalian belum mendapatkan pekerjaan di sekolah yang formal, yang informal juga bisa kalian manfaatkan ya, karena matematika itu selalu dibutuhkan saja. Mungkin untuk profil dan sedikit pengalaman tadi ya sebagai guru, dan sekarang sudah hampir 4 tahun ya menjadi dosen di sini. Nah Bu, jadi ini ada yang nanya perbedaan mengajar di sekolah sama menjadi dosen itu apa ya? Begini ya, jadi memang ada plus minus. Kalau misalnya di sekolah, itu kita itu sebagai guru memang harus lebih ekstra, ya, karena yang kita ajari itu kan masih masih proses belajar, belum di tingkat dewasa. Tapi beda halnya dengan kalau kita mengajar di kuliahan sebagai dosen, yang kita ajar itu sudah tingkat kematangannya sudah dewasa. Jadi tidak terlalu capek kita untuk mengarahkan. Tapi kalau plusnya kalau di sekolah, itu kita lebih lebih sering dianjung, lebih sering siswa itu dekat gitu sama kita. Dan mereka lebih apresiasi gitu. Jadi ketika mereka memang senang dengan kita sebagai gurunya gitu, mereka lebih ekspresif. Jadi kita pun merasa, oh
mereka ini sayang sama kita gitu. Tapi beda halnya ketika sudah di kuliah itu kan sama-sama sudah dewasa. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu sudah jarang ditemui. Paling kalau misalnya ada yang suka dengan kita pun tidak terlalu kelihatan. Nah itu sih kalau menurut Ibu bedanya. Nah, di sini ada yang nanya Ibu, apa sih sebenarnya tips and tricks praktis bagi lulusan pendidikan matematika yang ingin mencapai kesuksesan mereka dalam dunia karir? Oke, kalau dari Ibu ya, tips dan trik itu kalau kalian sebagai guru ya, pengajar, itu tidak usah melihat materi. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah selesai misalnya, ataupun masih kuliah seperti ini, ada tawaran kalian sebagai guru privat, guru les, nah itu diambil aja peluangnya. Karena jauh lebih bermanfaat pengalaman daripada kalian memikirkan nggak seberapa gitu kan, yang dikasih cuma sedikit. Nah, jangan memandang itu dulu, materi itu nanti terakhir. Nah, jadi di awal ini kalian harus memikirkan pengalaman dulu. Karena guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Nah, jadi semakin nanti kalian berpengalaman dalam mengajar, maka nanti kalian sudah mampu mengajar di sekolah-sekolah yang kriterianya itu sudah harus bagus gitu. Nah, jadi kalau di awal-awal kalian masih di sekolah-sekolah yang bisa dibilang tidak mahal bayarannya, itu tidak masalah. Jadi jangan memandang itu dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau mengajar itu, ya kan banyak kita lihat ya, guru-guru itu ada yang cuek gitu terhadap siswanya. Nah, jadi kalau misalnya guru yang cuek, tidak peduli bagaimanapun siswanya di kelas, ya itu biasanya kesuksesannya akan tidak mulus gitu. Tapi kalau misalnya ada guru yang memang peduli dengan siswanya bisa nggak ya jawab ini, siswanya karakternya gimana ya di kelas, peduli gitu. Jadi mengajarnya itu ikhlas dan dari hati gitu. Nah, tidak hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik. Nah, jadi itu tips kedua. Jadi mengajarlah dengan hati dan ikhlas. Nah, kemudian kerja keras dan pantang menyerah. Nah, itu juga salah satunya. Jadi guru itu memang pasti akan banyak tantangan, ya. Nah, misalnya kalian berada di sekolah, nanti sekolahnya itu terkadang kan banyak aturannya, banyak tekanannya gitu, harus begini. Tapi kalian harus menghadapinya dengan ini kan memang masih aku harus proses belajar. Nah, mengambil hikmah dari hal tersebut gitu. Jangan sampai kalau udah diberikan aturan-aturan yang terlalu terlalu banyak, misalnya udah nyerah aja, udah resign aja lah gitu. Nah, jangan seperti itu. Karena setiap kalian mengajar di suatu tempat pasti ada pembelajaran baru. Jadi jangan sampai begitu ada tantangan, begitu ada masalah langsung menyerah. Kemudian apalagi ya? Nah, mungkin itu tips yang utama ya untuk kalian nanti berkarir. Misalnya nanti kalian selesai S1 lanjut ke pekerjaan. Nah, jadi untuk tips and triknya itu bisa mengambil peluang untuk memberikan sebuah pengalaman yang kemudian mengajar dengan ikhlas, kemudian terus bekerja keras dan terus berusaha dan pantang menyerah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada, bagaimana Ibu mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh lulusan pendidikan matematika untuk memasuki dunia kerja? Oke. Nah, seperti yang sudah Ibu ungkapkan sebelumnya, tantangan itu pasti ada ya. Karena lulusan seperti kalian nanti ini kan lulusannya sangat banyak ya, lulusan pendidikan matematika. Tidak hanya dari UIN sendiri, dari banyak kampus yang lain juga banyak. Jadi itu semuanya itu akan bersaing. Nah, kalian pasti ada cita-cita untuk mengajar di tempat yang baik, di tempat yang berkualitas, kemudian
tujuan untuk sebagai pegawai negeri misalnya, itu pasti ada. Nah, tapi untuk meraih itu kalian memang tidak boleh berleha-leha gitu ya kan. Tetap menikmati pekerjaan kalian saat itu misalnya, tapi tetap berusaha juga. Kalau misalnya kalian niatnya mau jadi PNS misalnya ya kan, mau jadi P3K, harus ada usaha. Misalnya mempelajari apa yang biasanya diteskan pada saat seleksi gitu kan. Kemudian kalau misalnya kalian pada saat itu belum ada pekerjaan, belum mengajar di sekolah formal, jangan putus asa. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa kalian manfaatkan ya, seperti privat, les. Di rumah dekat rumah kalian tuh kan banyak tuh siswa-siswa. Biasanya kalau matematika itu biasanya sangat diminati ya, karena banyak siswa-siswa yang kurang mampu gitu ya dalam matematika. Nah, jadi itu sangat-sangat bisa kalian manfaatkan. Nah, misalnya pun kalian belum punya peluang untuk mengajar di sekolah formal, mungkin itu ya yang kasih tantangan. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjaga semangat dan motivasi sebagai lulusan pendidikan matematika dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman sekarang ini? Ini ya. Jadi kalau kita sebagai pengajar itu kan tidak boleh tidak boleh menyerah dengan keadaan. Jadi dunia global kan semakin maju, apalagi ini sekarang sudah masa globalisasi, kemudian digitalisasi. Jadi kalau misalnya kita tetap bertahan dengan keadaan yang sekarang, itu tidak akan pernah berkembang. Jadi memang walaupun kita guru, kita tetap harus belajar. Nah, apalagi untuk digital ini kan Gen Z yang sekarang yang paling ahli gitu kan. Nah, jadi kita sebagai guru jangan kalah gitu dalam penggunaan teknologi. Baik penggunaan internet, misalnya aplikasi-aplikasi itu harus tetap berinovasi, tidak boleh kalah dengan teknologi. Karena begitu kita kalah dengan teknologi, ya siswa akan menjengkali kita gitu. Ibu ini nggak ngerti ini tentang ini gitu kan. Karena sekarang dunia maya itu tidak terbatas. Apapun ilmu yang mau mereka cari itu ada di internet. Jadi kalau sempat kita kalah dengan digitalisasi, dengan globalisasi, maka nanti suatu saat kita bisa saja tidak akan dibutuhkan di dunia kerja. Jadi harus tetap upgrade diri. Nah, mungkin itu. Upgrade diri untuk mengetahui digital dan teknologi. Iya. Tidak boleh berserah diri aja, kita harus berusaha. Nah, jadi kan ada tuh kadang siswa meremehkan seorang guru. Ibu itu kurang nih untuk materi ini. Itu cara kita menanggapi siswa yang seperti itu gimana? Ini. Jadi kalau misalnya ada siswa yang seperti meremehkan kita, menganggap kita tidak mampu seperti itu ya. Jadi memang guru itu hal utama yang harus dimiliki itu adalah menguasai materi. Apa materi yang saat ini mau diajarkan gitu. Itu yang utama sebenarnya. Tapi kalau misalnya pada saat kita sudah persiapkan nih, ternyata pada saat di kelas ada siswa yang bertanya di luar dari kemampuan kita gitu kan. Jadi itu bisa aja kita atasi ya, ada trik-trik khusus gitu kan. Ketika ada siswa pertanyaan kamu sangat bagus, bahkan ini memang belum harusnya kita pelajari gitu kan. Tapi boleh, itu bagus sekali. Tapi nanti coba ya, yang lain ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari si ini gitu kan. Tapi kalau misalnya belum, coba nanti kalian cari dulu. Ini sangat bagus nih pertanyaannya. Jadi memang harus ada trik-trik kita supaya kita di kelas itu tidak direndahkan sama siswa gitu. Jangan kelihatan kita itu memang maaf ya ibu tidak tahu tentang ini gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Tapi kalau memang ada materi yang benar-benar belum kita
kita pahami terkadang sebenarnya tidak salah juga sih seperti itu. Ini sepertinya harus ibu cari lagi nanti, gitu kan? Apa namanya? Ibu belum pernah mendengar tentang ini, misalnya. Itu sebenarnya tidak ini juga, tapi penyampaian kita jangan sampai membuat kita ciut gitu, rendah diri, gitu kan? Jadi seperti itu, harus ada trik-triknya, dan usahakan memang materi itu kita kuasai, itu saja. Baik, nah di sini pertanyaan terakhir, apa pesan dan motivasi untuk anak-anak muda sekarang, khususnya anak pendidikan matematika, untuk meraih kesuksesan di kedepannya agar tidak mudah untuk putus asa? Oke, jadi untuk anak-anak muda sekarang, itu kan terkenal ya dengan Gen Z, kemudian generasi strawberry gitu ya, yang gampang gampang melempem, maunya segala sesuatu tuh cepat gitu ya. Nah, jadi untuk pesan ya untuk kalian ya harus terus berjuang ya, tidak boleh patah semangat. Harus terus semangat menggapai cita-cita dan tujuan yang ingin kalian capai. Jadi sekarang memang tetapkan tujuan kalian itu apa? Apakah kalian nanti mau jadi pengangguran? Apakah kalian mau jadi guru yang sukses? Nah, atau nanti bahkan kalian mau melanjut ke jenjang selanjutnya gitu. Nah, jadi harus punya tujuan dulu, baru kalian tentukan untuk mencapai tujuan itu apa yang harus saya lakukan. Nah, harus ada planningnya gitu. Nah, rencana-rencananya apa target-targetnya gitu. Jadi kalau kalian misalnya memang mau jadi guru yang profesional, teruslah belajar. Nah, jangan pernah tidak mengambil peluang, walaupun peluang itu misalnya belum setinggi apa yang kalian harapkan, gitu. Belum sebagus apa yang kalian harapkan. Misalnya gajinya masih kecil gitu kan, nah, diambil aja dulu. Ya, yang paling berharga itu adalah pengalaman. Ya, nah, mungkin itu tips dari ibu. Nah, jadi ketika ada peluang nih, misalnya lulusan pendidikan matematika itu apakah hanya untuk menjadi seorang guru ataupun bisa mengambil peluang lainnya? Untuk peluang sebenarnya tidak hanya menjadi guru ya. Jadi kalau misalnya kalian punya skill atau punya bakat yang lain selain guru, nah, di pendidikan matematika ini kan tidak hanya diajari ilmu untuk jadi guru gitu, ada juga kewirausahaan, ada juga tentang programnya kan, programmer, ada juga mengenai penelitian, misalnya kalian mau jadi peneliti gitu kan, nah, ada. Jadi ketika memang passion kalian bukan di guru misalnya, nah, bisa kalian ambil peluang-peluang yang lain wirausaha. Tapi untuk jiwa matematikanya, nah, itu bisa menjadi modal dasar kalian. Mau jadi apapun kalian nanti, untuk modal ilmu matematikanya itu tetap bisa kalian gunakan. Nah, baik, terima kasih pada Ibu Siti Salma yang sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Sangat luar biasa ya teman-teman, apa yang setelah Ibu ini sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan kami ucapkan terima kasih pada Ibu, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.